Pagi ini gue tepar banget. Ini juga kayaknya masih rada bengkak ya muka gue. Jadi hari ini gue sempetin di pagi sebentar aja karena hari ini kayak cukup banyak kegiatannya. Pagi ini gue pengen berbagi kalau gue itu orangnya enggak yang ngikutin tren. Sekarang kan kebanyakan orang, gak semua orang, kebanyakan orang kan ngikutin tren ya. Kayak harus baju seperti apa, rambutnya harus seperti apa, harus gadget seperti apa, terus yang banyak orang lakukan tuh seperti apa yang kita harus ngikutin. Nah, kalau gue inget-inget, gue tuh nggak kayak gitu. Apalagi cewek ya, cewek tuh banyak banget dari baju, celana, gaya rambut, gaya make up, aksesoris, tasnya belum ya kan, terus sepatunya, terus gadgetnya ya kan. Bahkan kayak menurut gue ada beberapa orang yang pengen miripin wajahnya sesuai dengan tren yang ada gitu. Nah, kenapa gue nggak hidup berdasarkan tren? Alasan utamanya karena tidak ada uang. Tapi yang kedua, gue melihatnya dari tidak ada uang itu tuh gue nggak maksa gitu. Seingat gue ya, gue tuh nggak memaksakan harus ada supaya gue bisa beli ini segala macam gitu. Kecuali ya kebutuhan sekolah lah ya waktu gue kecil dulu. Nah, jadi ketika gue lagi misalnya nggak ada uang, gue nggak bisa punya barang seperti kebanyakan orang, gue belajar menerima itu. Gue belajar untuk mengerti, oh memang mungkin gue bukan arahnya ke sana. Gue bukan, nggak diizinin untuk melakukan hal itu gitu. Nah, ketika gue akhirnya mengerti bahwa oke, mungkin gue memang nggak seperti itu gitu ya, nggak diizinin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, gue akhirnya menemukan gue punya style sendiri. Nah, menurut gue ini lebih bagus. Kenapa? Selain lebih hemat ya, lo bisa jadi diri lo sendiri gitu, daripada kayak harus ngikutin tren lagi gitu. Kenapa? Ngikutin tren tuh capek loh, kayak lo kayak ngikutin bulan ini apa, terus kayak rambutnya apa, oke lo harus cari bulan depan kayak orang-orang bakal suka warna apa, terus make-up-nya gimana, kayak gue capek gitu. Gue aja ngeliat orang seperti itu tuh capek gitu. Jadi kalau misalnya ada orang seperti itu sih menurut gue, wah lo luar biasa sekali ya gitu, kalau gue capek. Nah jadi ketika gue menemukan style gue sendiri itu memang cukup lama sih. Kayaknya gue tahu style gue itu ketika gue kuliah deh. Umur berapa tuh ya? Umur berapa ya lupa, tapi kayaknya mungkin sekitar 2019, 2018 itu. Gue melihat gue itu suka banget style yang formal sama clean. Jadi tujuannya kenapa gue suka hal itu karena kayak kalau misalnya lo hari itu ada undangan tidak terduga atau kayak harus pergi kemana gitu kan, pakaian lo tetap rapi. Nah, banyakan kan kalau mau formal sama clean, kayak style itu kan orang-orang tuh sering mengiranya kayak harus branded gitu kan. Kalau gue sih enggak ya. Pokoknya kayak yang bersih, yang rapi, dan lo juga sehat, lo juga nggak bau gitu. Udah gitu kayak pede aja gitu. Nah, gue juga menemukan hal ini karena gue melihat ya kenapa gue suka style kayak gini. Karena gue ngeliat nyokap gue yang banyak kerja di kantoran dari dulu. Dia suka banget kerja kantoran dan dia emang menurut gue cukup expert di bidangnya. Jadi gue tuh suka banget memang kalau ngeliat nyokap gue cuma satu. Gue suka banget kalau ngeliat nyokap gue tuh pakai baju rapi gitu. Jadilah gue suka pakai baju rapi. Meskipun nyokap gue tuh bilang gue tuh bisa pakai baju apa aja gitu ya, secara gue cocok kalau misalnya pakai style apa aja. Tapi di guanya nggak pede gitu. Jadi gue punya style sendiri
Dan menurut gue kenapa lebih hematnya, yang gue beli itu baju, gue mikirin itu berapa lama gue bisa pakainya. Nah ini juga cukup cukup, hal yang baru sebenarnya sekitar tahun berapa ya, mungkin dari pandemi kali ya, pandemik mengubahkan semua pola pikir kita. Ketika pandemik tuh gue kalau misalnya kayak dapet sesuatu atau kayak gue beli sesuatu, gue mikirin itu untuk jangka panjangnya. Jadi kayak sekarang nih ya, kayak sekarang, gue punya banyak banget baju, gue nggak pengen beli baju lagi. Kenapa? Karena baju gue masih banyak gitu, meskipun kayaknya nggak lengkap ya, karena dulu tuh gue suka banget koleksi warna. Tapi kalau sekarang kayak ada warna yang lengkap pun lo nggak akan pakai kok style gitu kan, lo nggak pede. Jadi gue pakai warna yang memang gue bisa pakai lama gitu. Nah jadi, eee, gue nggak banyak beli baju sekarang gitu ya. Dan karena gue tahu style gue juga, gue nggak macem-macem yang kayak tangannya gatel atau kayak pengen cuci mata, kayak harus beli-beli barang baru tuh gue nggak. Dan itu membantu gue banget. Gue bilang sama sahabat gue kayaknya sampai tahun sekian gue nggak akan beli baju. Gue akan beresin dulu, gue akan pakai dulu semuanya dengan puas gitu ya, mix and match apa segala macam. Gue happy, mungkin kalau misalnya nanti size badan gue berubah ya barulah beli gitu kan. Nah terus menurut gue mungkin bukan cuma dari style doang. Kalau tentang tren itu karena menurut gue lo nggak perlu untuk menjadi seperti kebanyakan orang sih. Maksudnya lo nggak perlu berubah seperti yang orang lain semua lakukan. Karena akhirnya kan banyak orang kayak kepaksa gitu kan demi viral, demi disukai banyak orang gitu. Contohnya misalnya menurut gue, ada banyak orang yang nggak bisa, misalnya nggak bisa dance, terus maksain dance. Padahal sebenarnya mentalnya bukan di situ gitu. Gue sih bukannya merendahkan, tapi gue kayak, oh itu bukan talent lo gitu. Dan ya kalaupun misalnya lo mau belajar mengusahakan sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi menurut gue akan lebih mudah kalau itu memang udah talent gitu ya. Karena gue juga sadar kalau gue bukan talent situ, gue mau maksain sampai kapanpun gue nggak bisa. Jadi menurut gue, salah satu mungkin kuncinya menghadapi tren-tren itu adalah lo harus mengenal diri lo sih. Bahwa lo harus senang, eee, lo harus merasa aman dari internal lo, bukan dari eksternal. Maksudnya kalau kita cuma mau senang karena diakuin atau diberikan pujian sama orang lain, gini, pujian itu baik, itu bagus. Tapi kalau kita jadi ketergantungan dengan pujian, dengan pengakuan orang lain, I think itu akan bikin lo capek banget. Been there, done it gitu ya. Gue berhenti untuk hidup dari apa kata orang, gue berhenti hidup dari mencari pengakuan orang lain dan hidup gue jauh lebih tenang. Jadi, gue nggak apa-apa kalau kayak dianggap, nggak ngikutin tren atau nggak up to date gitu ya. Mmm, gue nggak seperti kebanyakan orang gitu, nggak apa-apa. Yang penting gue ngerasa gue udah secure dengan, value gue, dengan identitas diri gue, dan apapun kata orang itu gue sih, mmm, nggak mau mikirin ya, karena, oh mereka belum kenal gue. Atau misalnya kalau ada orang yang kenal gue pun menilai gue seperti itu, oh nggak apa-apa, berarti dia sebenarnya nggak kenal gue. Jadi menurut gue penting banget karena kalau kita hidup berdasarkan tren doang, yang pertama, menurut gue lo punya identitas jadi blur. Jadi buram gitu ya. Kenapa? Jadi kayak selama ini tuh identitas gua berada di eksternal diri gua atau di internal. Yang kedua menurut gua lo bakal capek banget secara pikiran ya kan, kayak mesti ngikutin ini gitu. Lo harus temukan style lo sendiri. Yang ketiga mungkin menurut gua itu akan membantu lo menghemat biaya banget. Bahwa ternyata tidak semua hal harus lo keluarin biaya lo. Karena ada beberapa hal yang lo bisa simpen untuk hal yang lebih penting lagi.
gitu ya. Kayak mungkin hal-hal yang lebih urgent gitu kan, hal-hal yang lebih, bagus nih untuk kedepannya gitu kan. Iya dong, kita kan hidup bukan cuma untuk, hari ini gitu ya. Kita bisa simpan itu untuk nanti misalnya di masa mendatang kita perluin itu. Yang ketiga, menurut gue sebenarnya apa yang lo inginkan itu bukan apa yang lo inginkan sebenarnya, apa yang menjadi kebutuhan lo itu sebenarnya Tuhan pasti akan kasih kok. Karena gue ya misalnya, beberapa kali ini sering banget terjadi. Jadi misalnya ya, akhirnya gue mendapatkan barang gitu ya, terus gue pandangin barang itu kan, ya ampun akhirnya dapet juga nih barang. Terus gue ingat dulu tuh gue pernah pengen banget punya baju kayak gini. Gue pengen banget dulu tuh kayak bisa punya makeup kayak gini. Gue pengen banget dulu tuh, gue punya barang ini. Akhirnya kesampean juga gitu. Walaupun sebenarnya mungkin, jarak waktunya berbeda daripada yang dulu gue minta gitu ya. Tapi gue merasanya Tuhan itu mencukupi apa yang kita butuhkan. Meskipun kayak udah lewat ya gitu ya, tapi setidaknya gue kayak happy aja, gue ingatnya kayak, ya ampun Tuhan tuh tahu ya dulu gue punya keinginan seperti itu. Bahkan misalnya gue lagi ada kebutuhan urgent pun, gue bisa berdoa sama Tuhan dan ya kadang-kadang Tuhan jawab, kadang-kadang Tuhan gak jawab gitu ya. Itu salah Tuhan lah gitu kan. Kan Tuhan Tuhan terbaik ya. Tapi maksud gue adalah gue melihatnya kalau misalnya dikasih, oh berarti memang itu keperluan gue. Tapi kalau misalnya enggak dikasih, oh berarti itu memang bukan kebutuhan gue gitu. Gue sekarang lebih melihatnya kayak gitu. Nah, jadi gue nggak terlalu memaksa ya. Gue belajar untuk nggak mau terlalu memaksa. Kayak memang belum bisa, ya udah gitu. Nggak bisa semuanya tuh harus ada Stella gitu. Nah jadi kalau misalnya barang itu ada, nah gue lebih seringnya tuh ngelihatnya bahwa sebenarnya yang gue perlukan itu udah di provide sama Tuhan dari dulu. Apa ya? Contohnya sederhana buku deh gitu. Waktu itu gue pernah ngalamin satu krisis tentang identitas gue. Kapan-kapan ya gue bahas itu. Dan gue lagi iseng-iseng buka buku-buku yang udah lama. Dan gue kayak, ternyata jawaban dari permasalahan gue sekarang itu udah ada di buku yang dari tahun 2020 tuh gue udah pegang. Jadi gue kayak terkagum-kagum aja karena sebenarnya jawaban itu tuh udah ada di provide dari dulu. Cuma ya dulu gue udah sempat baca buku itu tapi kayak gak nyambung aja. Ya itu aja sih menurut gue karena semua yang ada di dunia ini kelihatannya seperti baru tapi sebenarnya itu bukan baru. Kelihatannya ini kayaknya gue gak pernah lihat. Padahal sebenarnya dulu udah ada waktu masih ada nenek moyang kita. Jadi gue juga belajar bukan menumpuk barang ya, tapi gue menyimpan barang-barang yang menurut gue bisa berguna di kemudian hari. Ya kalau gak berguna ya gue kasih ke orang. Tapi gue simpan itu siapa tahu one day itu bisa berguna buat gue. Bisa nikmatin. Itu aja sih. Nah, menurut lo apa yang menjadi alasan lo hidup tidak mengikuti tren? Tolong kasih di kolom komentar ya. Biar gue juga bisa tahu, gue bisa melihat dari sudut pandang orang lain.